Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Arifah Fibri Andriani. Masih dalam pembahasan bonds payable. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan fokus ke pembahasan mengenai penerbitan bonds. Penerbitan bond yang diterbitkan pada nilai nominal, kemudian yang diterbitkan pada nilai diskon sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Pada sesi ini kita akan membahas penerbitan bond yang diterbitkan at premium. Kapan diterbitkan at premium? Ketika kontrak rate lebih besar daripada effective rate, sehingga akan menghasilkan nilai present value yang lebih besar daripada nilai nominalnya atau nilai parnya. Bond yang diterbitkan pada nilai premium. Ya, contoh 1 Januari 2019 PT Master menerbitkan bond dengan nominal 100.000, 8% dan jangka waktu 5 tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan tanggal penerbitan diketahui tingkat efektif rate-nya adalah sebesar 6%. Bisa kita lihat kupon rate-nya 8%, efektif rate-nya 6%, sehingga kupon rate-nya lebih besar daripada efektif rate. Maka ketika kita mencari present value, pasti akan menghasilkan nilai present value yang lebih besar daripada par value. Makanya ini disebut at premium. Nah, buktinya adalah seperti ini. Ya, ini adalah nilai present value-nya. Bisa dihitung dari present value of principal dan present value of interest. Nah, berikut jurnal yang akan kita buat tanggal 1 Januari 2019. Kita akan mencatat K sebesar 108.530 dan mengakui hutang yaitu bonds payable sebesar 108.530. Kemudian jurnal pembayaran bunga pertama yaitu pada tanggal 1 Juli 2019. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Adalah sebagai berikut. Kita buat terlebih dahulu tabel amortisasinya seperti yang sudah pernah kita buat di dalam pembahasan sebelumnya. Di sini kita masukkan nilai penerbitan di tanggal 1 Januari 2019 sebesar 108.530. Kemudian tanggal 1 Juli 2019 ketika kita mau bayar bunga, kita akan menghitung berapa bunga yang akan kita bayar, yaitu sebesar 4.000. 4.000 berasal dari kontrak rate dikalikan dengan nominal. Ya. Kemudian interest expense kita hitung dari effective rate dikalikan dengan book value, yaitu yang 108.530 dikalikan dengan interest efektif interestnya, yaitu di sini dalam hal ini adalah 6%, tetapi 6% ini untuk 1 tahun, sehingga kita gunakan adalah 3% karena ini adalah bunganya semi annual. Nah, karena kas yang dibayarkan lebih besar daripada interest expense, maka selisihnya ini yang kita sebut sebagai amortisasi. Dalam hal ini adalah amortisasi premium. Nah, sehingga ini akan menghasilkan nilai buku pada akhir 1 Juli 2019 yaitu senilai 107.786, yaitu berasal dari 108.530 dikurangi 744. Ya. Kalau kita kemarin sudah belajar amortisasi diskon akan menambah carrying amount. Nah, sebaliknya kalau amortisasi premium akan mengurangi carrying amount. Jadi, jurnal yang akan kita buat tanggal 1 Juli 2019 yaitu jurnal pembayaran bunga pertama serta amortisasi adalah interest expense. Kita ambil dari tabelnya yaitu sebesar 3.256. Kemudian di situ ada amortisasi bonds payable. Bonds payable berkurang sehingga akan kita debit sebesar 744 dan kita mengeluarkan kas untuk bayar bunga sebesar 4.000 sehingga kasnya kita kredit sebesar 4.000.
untuk membuat jurnal penyesuaian di akhir periode, ya dalam hal ini adalah tanggal 31 Desember 2019, maka kita lanjutkan dulu pengisian tabel amortisasinya, yaitu tadi kita sudah sampai pada posisi 1 Juli 2019. Nah, di sini ada carrying amount sebesar 107.786. Ini yang akan menjadi dasar untuk menghitung interest expense di tanggal 1 Januari 2020. Ya. Di sini seperti kita ketahui, nanti tanggal 1 Januari 2020 perusahaan punya kewajiban membayar kas sebesar 4.000, yaitu sebesar kontrak rate, kemudian mengakui expense sebesar 3.234, yaitu sebesar effective rate dikalikan book value. Nah, selisih antara yang dibayarkan dengan interest expense inilah yang akan dicatat sebagai amortisasi premium, sehingga nilai buku akhir adalah sebesar 107.020. Tetapi karena ini adalah nanti dibayarkannya tanggal 1 Januari 2020, sedangkan tanggal 31 Desember 2019 kita harus membuat laporan keuangan, maka perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian atas pengakuan beban bunga dan amortisasi. Maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Interest expense kita debit sebesar 3.234. Kemudian amortisasinya kita masukkan mengurangi bonus payable, maka bonus payable-nya di debit 766 dan kreditnya adalah interest payable sebesar 4.000. Nah, ketika tanggal pembayaran bunga di 1 Januari 2020, yaitu tanggal pembayaran bunga kedua, maka kita akan membalik interest payable-nya di debit sebesar 4.000 dan kas sebesar 4.000. Inilah rangkuman dari jurnal penerbitan bond yang diterbitkan dengan nilai premium. Di sini terlihat tabel amortisasi atas premium secara lengkap. Kalau kita amati carrying amount atau nilai buku bond makin lama akan makin menurun sampai dengan pada tanggal jatuh tempo, yaitu 1 Januari 2024, nilainya akan sama dengan nilai nominal. Maka nanti pada saat pelunasan di tanggal jatuh tempo, perusahaan akan melunasi sebesar nilai nominalnya. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum.